Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kali ini ada kabar duka datang dari aktris senior Nurul Arifin. Putri sulungnya Maura Magnalia tutup usia pada Selasa 25 Januari 2022. Maura meninggal dunia di usia 27 tahun. Keluarga menyatakan Maura meninggal karena serangan jantung. Dan kami segenap tim Showbiz Metro TV turut berduka cita atas kabar ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas. Amin. Dan perlu diketahui nih ya, pemirsa Showbiz, serangan jantung itu pada orang usia muda ini kerap kali nggak terduga. Dan orang yang tampaknya sehat-sehat aja tuh bisa terkena. Dan sebelumnya tuh bisa tiba-tiba kolaps juga akibat masalah jantung ini. Iya. Lantas bagaimana mengenali penyakit ini dan seperti apa langkah pencegahan yang tepat? Berikut liputannya. Maura Magnalia, putri sulung aktris senior Nurul Arifin, ditemukan tidak sadarkan diri pada Selasa 25 Januari lalu. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. Saya pikir ini anak under pressure ya, di tengah segala macam keterbatasan begitu, tidak bisa bereksplorasi, tidak bisa berekspresi, mengakibatkan frustrasi mendalam, terus sudden death gitu. Jadi nggak pakai tanda-tanda apa, tahu-tahu udah ngerintuk di meja makan. Ini sama kayak kejadian ayah saya dulu. Kabar ini tentu saja menjadi luka yang mendalam bagi Nurul dan keluarga. Setelah disemayamkan di rumah duka, almarhumah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Pemirsa Showbiz, penyakit jantung menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Kasus serangan jantung pada usia muda relatif jarang. Namun, bukannya tidak mungkin jika penyakit jantung ini bisa menyerang usia produktif. Lantas berikut ini penjelasan dokter spesialis jantung mengapa serangan jantung bisa menyerang usia muda. Penyakit serangan jantung merupakan salah satu klinis dari penyakit jantung koroner yang terjadi karena timbunan plak kolesterol di dalam pembuluh darah jantung. Biasanya terjadi pada usia-usia yang di dekade ke-60. Namun pada beberapa orang yang memiliki faktor risiko dan penyakit tertentu, ini dapat timbul di usia yang lebih muda. Faktor risikonya yaitu biasanya darah tinggi, diabetes, kolesterol, merokok, kemudian ada faktor keturunan, dikombinasi dengan gaya hidup yang tidak sehat. Mengenal lebih lanjut mengenai penyakit jantung, ternyata penyakit jantung terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu serangan jantung dan henti jantung. Keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Sayangnya masih ada yang menganggap bahwa keduanya adalah kondisi yang sama karena menimbulkan akibat yang fatal. Bahkan gejala yang ditimbulkan juga berbeda. Apa saja ya perbedaannya? Jadi henti jantung mendadak adalah peristiwa yang tidak terduga pada seseorang yang 24 jam sebelum peristiwa dianggap sehat. Ya, jadi 24 jam tampak sehat, kemudian mengalami henti jantung mendadak dan peristiwanya cepat sekali, yaitu 1 jam setelah gejalanya dirasakan. Serangan jantung merupakan penyebab henti jantung mendadak dan paling sering di atas 40 tahun. Kalau mengalami nyeri dada mendadak, kemudian disertai sesak nafas mendadak, atau ada keluhan pingsan dan berdebar yang berat, itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat ya, ke unit gawat darurat ya. Sebaiknya jika terjadi sesuatu yang berbahaya nggak usah dipijit dulu, nggak usah ditusuk dulu atau dipukul dulu dadanya, ke IGD karena memang golden time-nya nanti terlewati. Jadi karena sudah dilakukan apa-apa di rumah, malah waktu-waktu pentingnya dalam menyelamatkan hidupnya malah terlewati. Serangan jantung kerap kali muncul tidak terduga. Orang yang tampaknya sehat bisa tiba-tiba kolaps akibat masalah jantung. Bagaimana ya mengenali penyakit ini dan seperti apa langkah pencegahan yang tepat untuk dilakukan? Pada tahap-tahap awal sakit jantung, serangan jantung itu biasanya tidak ditemukan gejala ataupun bergejala namun tidak khas ya. Jadi itu yang menyebabkan kurangnya awareness terhadap sakit jantung di awal-awal terjadinya. Nah, makanya kita
ditekankan untuk melakukan screening apabila seseorang ini mencapai usia tertentu atau sudah memiliki faktor risiko. Sayangnya, walaupun dengan kemajuan teknologi dan pengobatan, hampir sebagian besar penyakit jantung belum dapat disembuhkan. Bukan berarti tidak bisa sehat. Jadi sehat dan sembuh dua hal yang berbeda. Jadi jangan salah bahwa penderita jantung bisa sehat, bisa aktivitas seperti orang normal tanpa mengalami gejala apapun, namun tetap harus terkontrol dengan pengobatan. Pemirsa Showbiz, selain bersifat genetik, banyak sekali faktor yang dapat meningkatkan resiko masalah jantung. Selalu waspada ya. Nah, makanya untuk melakukan pola hidup sehat itu penting loh. Betul, wajib ya. Ya. Karena zaman sekarang yang paling penting itu kesehatan. Dan kayaknya dari kasus ini kita juga harus belajar bagaimana untuk tahu memberikan pertolongan pertama ketika ada serangan jantung, baik di diri kita sendiri ataupun di orang-orang yang terdekat Lingkungan kita. ya, betul-betul ya. Nah, Dere sendiri juga yang pastinya untuk pola hidup sehat ini melakukan olahraga apa, Dere? Kalau aku olahraga dari internet aja sih. Aku juga masih mencoba untuk olahraga rutin karena aku sendiri masih belum rapi gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa, yang penting dimulai dari kecil Iya. dulu ya Iya, kan. benar-benar. Yang penting gerak dulu. Gerak dulu, benar-benar.